Selamat datang di channel Riwayat Dunia, menilik situs-situs sejarah dunia, membahasnya dengan lengkap dan mendalam. Video ini adalah video lanjutan dari episode Kota Palmira di negara Suriah. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah Palmira, bangunan sejarah yang ada di Palmira seperti Kuil Bel, Teater Palmira, Gerbang Tetrapilon, dan Gerbang Palmira. Di video ini akan membahas lanjutan dari bangunan sejarah lain yang ada di Kota Palmira. Necropolis di Palmira adalah salah satu situs arkeologi yang paling menarik dan penting di kota kuno tersebut. Kata Necropolis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kota mati, yang merujuk pada daerah pemakaman besar yang biasanya terletak di luar tembok kota utama. Necropolis di Palmira merupakan sebuah kompleks pemakaman yang luar biasa, mencerminkan tradisi pemakaman yang unik dan menggambarkan status sosial, kepercayaan agama, dan kehidupan masyarakat pada masa kejayaan kota ini. Necropolis Palmira terletak di pinggiran kota, lebih tepatnya di daerah padang pasir yang mengelilingi kota utama Palmira. Lokasi ini memberikan gambaran bahwa pemakaman ini digunakan untuk mereka yang dianggap penting, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Necropolis di Palmira sangat luas dan membentang di area yang sangat besar, mencakup beberapa jenis makam, termasuk makam batu, menara pemakaman, peti mati batu, dan makam berukuran besar. Necropolis Palmira memiliki berbagai macam jenis makam yang berbeda, yang mencerminkan beragam status sosial, kekayaan, dan kepercayaan orang-orang yang dimakamkan di sana. Salah satu jenis makam yang paling ikonik di Necropolis Palmira adalah makam menara. Makam-makam ini adalah struktur berbentuk menara yang dibangun dari batu besar dan dihiasi dengan relief-relief yang menggambarkan orang yang dimakamkan serta kehidupan mereka. Fungsi makam menara ini berfungsi sebagai makam keluarga atau individu kaya dan berpengaruh, seringkali dipilih untuk orang-orang dengan status sosial tinggi. Desain menara makam ini biasanya terdiri dari beberapa lantai. Lantai bawah biasanya digunakan untuk menyimpan sarkofagus atau peti mati, sementara lantai atas bisa berfungsi sebagai tempat persembahan atau sebagai simbol keberlanjutan kehidupan setelah mati. Contoh, salah satu contoh terkenal adalah makam menara dari keluarga Miri, yang terdiri dari beberapa tingkat dan dihiasi dengan relief serta ukiran. Makam keluarga adalah makam besar yang dapat menampung beberapa individu dari keluarga yang sama. Ini biasanya berbentuk struktur besar yang dipenuhi dengan sarkofagus atau peti mati. Desain dan fungsi. Biasanya makam keluarga ini memiliki ruang yang lebih besar dan lebih rumit, dengan ruang pemakaman yang luas dan lebih banyak elemen dekoratif. Dalam beberapa kasus, terdapat ruang persembahan di mana keluarga dapat melakukan upacara untuk menghormati yang sudah meninggal. Di dalam Necropolis juga ditemukan banyak sarkofagus batu yang berasal dari periode Helenistik dan Romawi. Sarkofagus ini terbuat dari batu kapur dan sering dihiasi dengan gambar-gambar mitologis atau perwakilan dari kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa orang yang dimakamkan dianggap memiliki kehidupan yang penting dan kaya. Beberapa bagian dari Necropolis di Palmira juga berisi makam gua atau grotto tombs, yang biasanya dipahat langsung dari batu tebing. Makam gua ini memiliki akses masuk yang sempit dan lebih sulit dijangkau, dan digunakan oleh mereka yang ingin memiliki tempat peristirahatan yang lebih tersembunyi. Selain makam besar, terdapat juga banyak makam lebih kecil yang digunakan oleh individu atau keluarga dengan status sosial yang lebih rendah. Meskipun lebih sederhana, makam-makam ini tetap dihiasi dengan beberapa relief dan ukiran yang menggambarkan aspek kehidupan atau kepercayaan orang yang dimakamkan. Desain arsitektur. Necropolis Palmira dikenal dengan arsitektur yang megah dan kompleks. Banyak makam di sini dirancang dengan sangat hati-hati dan mencerminkan gaya arsitektur Romawi yang diadaptasi dengan pengaruh lokal. Penggunaan kolom dan relief batu untuk menghiasi makam menunjukkan pengaruh budaya Helenistik dan Romawi pada masyarakat Palmira. Relief dan ukiran. Banyak makam dihiasi dengan relief batu yang menggambarkan dewa-dewa, pahlawan mitologis, serta aktivitas sehari-hari. Relief ini memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, agama, dan budaya di Palmira pada masa itu. Simbolisme. Relief-relief yang ditemukan di makam seringkali mencerminkan kepercayaan agama orang Palmira, termasuk penghormatan terhadap dewa-dewa utama seperti Baal, Baal Syamin, dan Aglibol, yang merupakan bagian dari agama Semitik kuno yang dianut oleh masyarakat Palmira. Kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati. Necropolis Palmira mencerminkan pandangan dunia masyarakat Palmira yang sangat percaya akan kehidupan setelah mati.
Maka menara dan makam keluarga menunjukkan bahwa orang-orang Palmira ingin mempertahankan warisan mereka dan memastikan bahwa keluarga mereka dihormati dan dikenang setelah kematian. Pengaruh agama, keberadaan banyak relief yang menggambarkan dewa-dewa dan ritual keagamaan menunjukkan pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Palmira. Necropolis berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi individu yang sangat dihormati oleh keluarga dan masyarakatnya. Tempat pemujaan, beberapa makam juga berfungsi sebagai tempat untuk persembahan atau ritual pemujaan kepada dewa-dewa, yang merupakan bagian integral dari budaya keagamaan Palmira. Balaistra adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada bangunan atau ruang yang digunakan untuk latihan atau kompetisi dalam bentuk olahraga atau pertempuran, terutama dalam konteks Romawi atau Helenistik. Di Palmira, yang merupakan kota penting di sepanjang jalur perdagangan antara dunia Romawi dan Parthia, ada kemungkinan bahwa balaistra digunakan untuk menggambarkan tempat latihan atau arena yang digunakan untuk olahraga atau latihan pertempuran seperti yang dilakukan di banyak kota Romawi lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa balaistra tidak selalu merujuk pada satu jenis bangunan yang spesifik di semua situs, dan mungkin digunakan dalam pengertian yang lebih luas untuk menggambarkan tempat-tempat di mana kompetisi atau latihan dilakukan. Di Palmira, ada sebuah stadion yang cukup penting dalam konteks kehidupan sosial dan budaya kota ini, yang berfungsi sebagai tempat untuk berbagai acara olahraga, hiburan publik, dan perayaan-perayaan yang diadakan untuk penduduk kota. Stadion di Palmira kemungkinan digunakan untuk berbagai jenis pertandingan atau kompetisi yang sangat populer di dunia Romawi dan Yunani. Ini termasuk acara balapan kereta, pertandingan atletik, dan perayaan agama yang sering melibatkan permainan fisik atau ritual. Sebagai pusat budaya yang terletak di jalur perdagangan penting, stadion di Palmira menjadi bagian dari kehidupan publik dan hiburan yang dimainkan di kota itu. Stadion Palmira memiliki panjang sekitar 240 meter dan lebar sekitar 50 meter, yang lebih kecil dibandingkan dengan stadion-stadion besar di kota Romawi lainnya, tetapi tetap merupakan bangunan monumental pada masanya. Stadion ini berfungsi sebagai tempat untuk berbagai aktivitas yang menghibur orang banyak dan juga menjadi tempat bagi pejabat kota atau orang-orang berkuasa untuk memperlihatkan kekuasaan mereka dalam mengorganisir acara besar. Stadion di Palmira terletak di sisi utara kota kuno, dekat dengan teater dan kuil-kuil besar. Ini menciptakan hubungan yang erat antara hiburan publik dan kehidupan keagamaan di kota tersebut. Stadion ini biasanya dilengkapi dengan tribun penonton yang dapat menampung ribuan orang untuk menyaksikan berbagai jenis acara. Stadion Palmira, seperti stadion Romawi pada umumnya, mencerminkan pengaruh budaya Yunani dan Romawi dalam kehidupan sosial dan hiburan. Dalam budaya Romawi, stadion seringkali menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya, yang menyatukan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran balaistra dan stadion di Palmira menunjukkan bahwa kota ini tidak hanya merupakan pusat perdagangan dan agama, tetapi juga memiliki unsur budaya yang kaya yang melibatkan hiburan publik dan kompetisi fisik. Stadion sebagai tempat pertunjukan fisik dan hiburan, serta balaistra sebagai tempat latihan atau kompetisi, memberikan gambaran tentang kehidupan sosial yang beragam di kota ini. Hal ini menambah kekayaan budaya Palmira, menjadikannya lebih dari sekadar kota perdagangan, tetapi juga pusat kehidupan sosial yang aktif. Relief dan patung adalah dua elemen penting dari seni dan arsitektur di Palmira, yang mencerminkan kedalaman budaya dan kepercayaan masyarakat kota kuno ini. Sebagai sebuah pusat perdagangan besar antara Romawi, Persia, dan dunia Arab, Palmira menyerap banyak pengaruh budaya, yang tercermin dalam seni rupa mereka, baik dalam bentuk relief yang dipahat pada batu atau dalam bentuk patung-patung yang dihiasi dengan simbol-simbol agama dan sosial. Relief di Palmira dapat ditemukan pada struktur bangunan seperti makam, kuil, dan monumen publik, dan sering digunakan untuk menghiasi dinding-dinding atau struktur arsitektur lainnya. Relief-relief ini bukan hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mencerminkan kepercayaan agama, mitologi, serta status sosial orang yang dimakamkan atau dihormati. Relief-relief di Palmira sering menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Beberapa tema umum termasuk mitologi. Banyak relief menggambarkan cerita-cerita mitologis, seperti kisah-kisah dewa-dewi Mesopotamia, Yunani, dan Romawi, seperti Dewa Baal, Baal Syamin,
dan Aglibol, yang dipuja di Palmira. Aktivitas kehidupan sehari-hari. Beberapa relief menggambarkan kegiatan perdagangan, upacara agama, atau pertemuan sosial yang menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat Palmira. Relief ini memberikan wawasan tentang bagaimana orang-orang Palmira berinteraksi dalam kehidupan sosial dan bagaimana mereka melihat dunia, kepercayaan dan agama. Relief-relief tersebut seringkali menggambarkan dewa-dewa atau ritual keagamaan, baik untuk memuliakan dewa tertentu atau untuk menghormati orang yang meninggal. Hal ini mencerminkan pengaruh besar agama dalam kehidupan orang Palmira. Relief-relief di Palmira seringkali dipahat dengan sangat detail dan halus, menggunakan batu kapur atau batu pasir yang tersedia di sekitar daerah tersebut. Gaya pahatannya menunjukkan perpaduan antara gaya Romawi, Yunani, dan kultur lokal. Relief Helenistik. Gaya ini lebih mengutamakan detail anatomi dan keindahan visual, seringkali menunjukkan tubuh manusia dengan proporsi yang sangat realistis. Pengaruh Romawi. Di bawah pengaruh Romawi, relief-relief di Palmira mulai menampilkan pengaruh yang lebih formal dalam penggambaran wajah dan pakaian, dan kadang-kadang menggunakan gaya yang lebih idealistik dalam menggambarkan tokoh-tokoh manusia dan dewa-dewa. Gaya lokal. Palmira juga mengembangkan gaya khas yang menggabungkan unsur-unsur lokal, menciptakan gaya relief yang lebih sederhana dan terkadang lebih geometris, terutama dalam penggambaran kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh paling terkenal adalah relief-relief yang terdapat di makam menara dan kuil. Relief pada makam menara misalnya, seringkali menggambarkan orang yang dimakamkan, dewa-dewa, dan simbol kehidupan setelah mati, menciptakan hubungan antara dunia fisik dan spiritual. Patung-patung di Palmira, baik yang berdiri bebas, seperti patung figur besar, maupun yang terintegrasi dalam struktur arsitektur, memainkan peran yang sangat penting dalam menggambarkan status sosial dan keagamaan masyarakat Palmira. Patung-patung ini biasanya menggambarkan dewa-dewi, penguasa, atau tokoh-tokoh penting dalam kehidupan sosial dan politik kota tersebut. Palmira adalah kota yang sangat religius, dan banyak patung yang ditemukan di sana menggambarkan berbagai dewa-dewi yang dihormati oleh masyarakat Palmira, seperti Baal, dewa utama yang dipuja di Palmira, sering digambarkan dengan ciri khas tertentu, seperti tanduk atau diadem sebagai tanda kekuasaan. Baal Shamim, dewa langit yang juga sangat dihormati di Palmira, sering digambarkan dengan postur yang tegap dan simbol langit. Aglibol, dewa bulan yang juga menjadi bagian dari panteon dewa Palmira, seringkali digambarkan dalam bentuk yang anggun dan lebih lunak dibandingkan dewa lainnya. Patung-patung ini seringkali dibuat dengan detail yang sangat teliti, menggambarkan kekuatan, keabadian, dan sifat ilahi mereka. Selain dewa, banyak patung juga menggambarkan tokoh manusia seperti penguasa, pemimpin, atau individu kaya yang memiliki posisi penting dalam masyarakat. Patung-patung ini dibuat dengan tujuan untuk memperlihatkan kekuatan, prestise, atau status sosial orang yang dimaksud. Beberapa patung ini juga digunakan untuk memuliakan individu yang dianggap penting dalam sejarah atau budaya kota tersebut. Patung-patung manusia ini biasanya dibuat dalam posisi tegap, dengan pakaian yang menunjukkan status sosial mereka, seperti pakaian formal, perhiasan, atau senjata yang melambangkan kekuasaan atau kedudukan mereka. Patung-patung di Palmira umumnya terbuat dari batu, terutama batu kapur atau batu pasir, yang banyak tersedia di wilayah tersebut. Patung juga sering dibuat dari terakota atau perunggu pada beberapa periode tertentu. Detail wajah dan pakaian dalam patung-patung ini sangat diperhatikan, dengan pengaruh kuat dari kebudayaan Helenistik dan Romawi, tetapi dengan gaya lokal Palmira yang lebih sederhana dan tahan lama. Relief dan patung di Palmira memiliki berbagai fungsi dan makna, baik dari segi keagamaan, sosial, dan budaya. Keagamaan, relief dan patung banyak yang menggambarkan dewa-dewi yang dihormati, yang menandakan pengaruh besar agama dalam kehidupan masyarakat Palmira. Kuil dan makam sering dihiasi dengan patung-patung atau relief yang mempersembahkan penghormatan kepada dewa-dewi tersebut, dengan harapan mendapatkan perlindungan atau berkah. Status sosial, patung-patung yang menggambarkan individu-individu penting, seperti pemimpin atau keluarga kaya, menunjukkan status mereka dalam masyarakat.
Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk meninggalkan warisan dan dikenang oleh generasi yang akan datang. Mausoleum di Palmyra adalah salah satu elemen arsitektur paling mencolok yang menunjukkan keagungan budaya dan kepercayaan agama masyarakat kota kuno ini. Sebagai kota yang memiliki posisi penting di sepanjang jalur perdagangan kuno, Palmyra tidak hanya dikenal karena keindahan arsitektur umum dan kuil-kuilnya, tetapi juga karena makam-makam megah yang dibangun untuk menghormati tokoh-tokoh penting, baik untuk pemimpin politik, perdagangan, maupun keluarga-keluarga kaya. Mausoleum museum ini menggambarkan konsep kehidupan setelah mati yang penting dalam kepercayaan masyarakat Palmyra, serta pengaruh besar dari kebudayaan Yunani, Romawi, dan Persia. Mausoleum di Palmyra juga menjadi simbol status sosial dan keagungan bagi orang-orang yang dimakamkan di dalamnya. Mausoleum adalah struktur bangunan besar yang digunakan untuk menyimpan jenazah atau makam keluarga. Berbeda dengan makam biasa, mausoleum di Palmyra dirancang untuk menjadi monumen yang megah, seringkali dihubungkan dengan status sosial tinggi dan keagungan orang yang dimakamkan di dalamnya. Di Palmyra, mausoleum digunakan tidak hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, kemegahan, dan keberlanjutan warisan keluarga atau individu yang dimakamkan. Mausoleum yang paling terkenal di Palmyra adalah Mausoleum Menara, Tower Mausolea, yang terletak di sekitar area nekropolis, kuburan besar, di luar kota. Mausoleum Menara adalah struktur bertingkat yang dibangun untuk menampung jenazah dan keluarga-keluarga kaya. Struktur ini menggabungkan elemen-elemen arsitektur yang terinspirasi oleh gaya Yunani, Romawi, dan kebudayaan Timur Tengah, yang menciptakan kombinasi unik dalam desainnya. Mausoleum Menara adalah salah satu contoh arsitektur monumental di Palmyra. Biasanya, menara ini terdiri dari beberapa tingkat, dan jenazah disimpan dalam ruang-ruang yang terpisah di setiap tingkat. Kerusakan yang dialami oleh kota Palmyra selama Perang Suriah, khususnya selama pendudukan oleh ISIS pada tahun 2015 hingga 2017, merupakan salah satu tragedi besar dalam sejarah pelestarian warisan budaya dunia. Palmyra, yang dikenal dengan monumen-monumen arsitektur dan warisan budaya yang sangat kaya, mengalami kerusakan parah pada banyak bangunan monumental, kuil-kuil, makam, dan relief-relief yang telah ada selama ribuan tahun. Setelah pembebasan Palmyra pada 2017 oleh pasukan Suriah yang didukung oleh koalisi internasional, banyak upaya dilakukan untuk memulihkan dan melestarikan situs-situs yang rusak. Arkeolog, konservator, dan para ilmuwan dari seluruh dunia bekerja sama dengan otoritas Suriah untuk merestorasi dan melindungi sisa-sisa warisan kota ini. Beberapa langkah pemulihan yang dilakukan termasuk penyelamatan artefak yang masih ada, baik yang ditemukan di lokasi atau yang sempat diselundupkan oleh kelompok ISIS dan dikembalikan. Rekonstruksi digital dari beberapa bagian yang hancur, seperti kuil Bel dan kuil Baal Shamin, menggunakan teknologi 3D untuk memungkinkan rekonstruksi yang lebih tepat dan presisi. Rekonstruksi fisik dan konservasi struktur bangunan yang rusak dengan tujuan untuk memulihkan integritas arsitektur dan menjaga warisan budaya tersebut. Pemulihan kota Palmyra sangat menantang karena beberapa alasan. Kerusakan parah pada beberapa struktur yang hampir hancur sepenuhnya, seperti kuil Bel, kuil Baal Shamin, dan teater Palmyra, yang membutuhkan upaya besar dalam rekonstruksi. Keterbatasan sumber daya di Suriah akibat perang dan kondisi politik yang tidak stabil. Pemulihan membutuhkan pendanaan besar dan tenaga ahli yang sulit didapat. Keamanan masih menjadi masalah di beberapa area, karena meskipun ISIS telah dibebaskan, kondisi politik di Suriah tetap tidak stabil, yang dapat menghambat upaya konservasi dan pelestarian. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bisa menghibur dan menambah wawasan kita ya. Jika kalian suka dengan konten video seperti ini, tolong dibantu untuk di-like, subscribe, dan juga komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya.